semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang cermin. Tahukah kamu, cermin terbagi atas dua jenis, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini terdiri dari dua bagian, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Saya akan membahas tentang cermin datar terlebih dahulu. Ketika kamu akan berangkat ke sekolah, setelah mandi pasti kamu akan mencari cermin untuk melihat dan merapikan penampilanmu. Nah, mengapa kamu menggunakan cermin datar? Hal itu disebabkan oleh permukaan cermin datar sangatlah halus dan memiliki permukaan yang datar pada bagian pemantulannya, dan biasanya terbuat dari kaca. Di belakang kaca dilapisi logam tipis mengkilap sehingga tidak akan tembus cahaya. Ketika kamu bercermin, bayangan wajahmu ada di belakang cermin tersebut, berhadap-hadapan denganmu seakan kembaran yang persis sama denganmu. Akan tetapi, posisimu menjadi berubah, tangan kanan menjadi tangan kiri, telinga kirimu menjadi telinga kanan, begitu juga untuk seluruh anggota badanmu. Nah, mengapa demikian? Apakah bayanganmu itu nyata? Coba perhatikan gambar proses pembentukan bayangan botol bertulisan berikut ini. Dari gambar ini dapat terlihat bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Botol bertulisan terletak di depan cermin datar dan bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin datar tersebut dengan posisi tulisan yang terbalik. Nah, bayangan yang terbentuk akan diteruskan ke mata sehingga dapat terlihat bayangan botol meskipun tidak nyata. Ketika kamu bercermin, bayanganmu tidak pernah dapat dipegang. Bayangan seperti inilah yang disebut dengan bayangan maya atau bayangan semu, di mana bayangan maya ini selalu terletak di belakang cermin. Bayangan ini terbentuk karena sinar-sinar pantul yang teratur pada cermin. Dari proses pembentukan bayangan pada cermin datar, maka sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah yang pertama, bayangan bersifat maya atau semu yang berarti bahwa posisi bayangan terletak di belakang cermin. Yang kedua, besar, jarak, dan tinggi bayangan pada cermin datar sama dengan besar, jarak, dan tinggi benda yang sesungguhnya. Pernahkah kamu mengamati cermin yang ada di sudut jalan atau kaca spion yang dipasang di kendaraan? Cermin atau kaca tersebut adalah contoh dari cermin lengkung. Lalu, apa itu cermin lengkung? Nah, cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Telah saya sampaikan juga di awal bahwa cermin lengkung terdiri atas dua bagian, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung dan cembung ini memiliki irisan permukaan yang berbentuk bola, di mana cermin yang irisan permukaan dalamnya mengkilap disebut cermin cekung, sedangkan cermin yang irisan permukaan luarnya mengkilap disebut cermin cembung. Dari gambar ini terlihat unsur-unsur dari cermin cekung dan cembung, yaitu yang pertama, pusat kelengkungan cermin yang disimbolkan dengan M merupakan titik pusat bola yang diiris menjadi cermin. Yang kedua, vertex yang disimbolkan dengan O merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin. Yang ketiga, titik api atau titik fokus yang disimbolkan dengan F besar merupakan titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama dan terletak di antara vertex, yaitu titik O dan titik pusat M. Yang keempat, jari-jari kelengkungan cermin yang disimbolkan dengan R merupakan jarak dari titik O ke pusat kelengkungan M. Dan yang terakhir adalah jarak fokus yang disimbolkan dengan F kecil merupakan jarak dari titik O ke titik api atau titik fokus cermin. Selanjutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang memiliki permukaan pemantul yang bentuknya melengkung atau membentuk cekungan dan bersifat mengumpulkan sinar pantul atau disebut juga dengan konvergen. Nah, ketika sinar-sinar sejajar dikenakan pada cermin cekung, maka sinar pantulnya akan berpotongan pada satu titik, dan titik perpotongan tersebut dinamakan titik api atau titik fokus yang disimbolkan dengan F besar. Lalu, tahukah kamu kemana arah sinar pantul pada cermin cekung jika sinar datang melalui titik fokus? Nah, ternyata cermin cekung memiliki 3 sinar-sinar istimewa. Yang pertama, jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, jika sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, jika sinar datang melalui titik kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan ke titik itu juga.
Tahukah kamu bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung? Nah, berdasarkan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung terdiri atas 3, yaitu yang pertama, bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung apabila benda berada pada jarak lebih dari R akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua, apabila benda berada di titik api atau titik fokus F, maka bayangan tidak akan terbentuk atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Yang ketiga, bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung apabila benda berada di antara cermin dan titik fokus F akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Gambar berikut merupakan pembagian nomor pada cermin cekung yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami letak benda dan letak bayangan pada cermin cekung. Misalnya, jika benda diletakkan pada jarak lebih dari M yaitu di ruang 3, maka akan membentuk bayangan yang berada pada jarak antara F dan M yaitu di ruangan 2. Hal ini sesuai dengan dalil Esbaq, di mana jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5, atau R benda ditambah R bayangan sama dengan 5. Nah, berarti jika benda berada di ruangan 1, maka bayangannya akan terletak di ruangan 4. Cermin cekung memiliki persamaan yang menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin dan jarak bayangan ke cermin serta panjang fokus yang dirumuskan dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus dengan satuan cm, S adalah jarak benda ke cermin dengan satuan cm, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin dengan satuan cm juga. Kemudian, perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dirumuskan dengan M besar sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Dengan M besar adalah perbesaran bayangan, H aksen adalah tinggi bayangan dengan satuan cm, dan H adalah tinggi benda dengan satuan cm. Dengan ketentuan, apabila H aksen bernilai positif, maka bayangan bersifat tegak dan maya, dan apabila H aksen bernilai negatif, maka bayangan bersifat terbalik dan nyata. Lanjut ke cermin lengkung yang kedua, yaitu cermin cembung. Cermin cembung adalah kebalikan dari cermin cekung, yaitu cermin yang memiliki permukaan pemantul yang bentuknya melengkung dan bersifat menyebarkan sinar pantul atau disebut juga dengan divergen. Jika sinar-sinar pantul pada cermin cembung diperpanjang pangkalnya, maka sinar akan berpotongan di titik fokus atau di titik api yang terletak di belakang cermin. Sinar-sinar pantul pada cermin cembung seolah-olah berasal dari titik fokus yang menyebar keluar. Tahukah kamu, pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan cahaya, yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Dan ternyata, cermin cembung juga memiliki 3 sinar-sinar istimewa, yaitu yang pertama, jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Lalu, bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung? Nah, berdasarkan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil jika bendanya diletakkan di depan cermin cembung. Masih ingatkah kamu dengan persamaan cermin cekung yang telah saya jelaskan sebelumnya? Nah, persamaan yang berlaku pada cermin cekung ini juga berlaku untuk cermin cembung. Namun, titik fokus dan titik kelengkungan cermin pada cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus dan jari-jari cermin selalu diberi tanda negatif atau dalam artian pada cermin cembung harga F dan R bernilai negatif. Sekian materi tentang cermin, semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.